warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa hadana ila siratil mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atan hasanatan wa khaliqun nas bi khuluqin hasan. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah ini tidak bosan-bosan khatib mengajak kepada jemaah sekalian dan khususnya untuk diri khatib pribadi agar senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah nikmat-Nya yang telah banyak diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam kehidupan kita ini. Dan juga bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, bersungguh-sungguh menjalani perintah Allah dan bersungguh-sungguh menjauhi larang-larang Allah, meninggalkan maksiat kepada Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabatnya, dan juga orang-orang yang itba' mengikuti beliau sampai akhir kiamat nanti, dan mereka akan mendapatkan insyaallah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masih berada di bulan Rabiul Awal, di mana di bulan ini adalah bulan yang mulia, yaitu dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang agung, sempurna, yang kelak di akhir kiamat nanti kita akan berharap, sangat-sangat berharap syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking cintanya kepada umat ini, maka beliau katakan dalam sebuah hadis bahwasanya syafaati li ahlil kabair min ummati, orang-orang yang memiliki dosa-dosa besar yang akan Rasulullah SAW memberikan syafaatnya nanti. Syafaatku diperuntukkan bagi para pelaku dosa-dosa besar. Saking sayang cintanya Rasulullah SAW kepada umat ini, agar umat ini bisa seluruhnya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Karena mencintai Rasulullah SAW adalah wajib bagi setiap mukallaf atau orang yang berbaligh dan berakal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Yang artinya, tidak sempurna iman seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai dari ayahnya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW karena beliau diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Beliau diutus untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Beliau diutus kita ke jalan yang benar, dan beliau adalah insan yang sempurna, yang berakhlak agung dan mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di akhirat nanti di padang mahsyar, kita semua dari zaman umat Nabi Adam alaihissalam sampai umat akhir dari baginda Nabi SAW akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di situ kita sedang menunggu, menanti kepastian mau kemana kita akan dibawa. Maka kita datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Wahai Nabi Allah Adam, bagaimana urusan ini? Berilah keputusan syafaat kepada kami. Maka Nabi Adam alaihissalam mengatakan, aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Cobalah kalian datangi Nabi Nuh alaihissalam, mungkin dia bisa memberikan syafaat kepada kalian. Maka kita berbondong-bondong melakukan perjalanan yang dimana dikatakan perjalanannya 1000 tahun mendatar, 1000 tahun mendaki, dan 1000 tahun menurun. Kita menjumpai Nabi Nuh alaihissalam dan mengadukan perkara ini. Kita berkata kepada Nabi Nuh, wahai Nabi Allah Nuh, bagaimana perkara ini? Berikanlah syafaat kepada kami. Maka Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Coba kalian jumpai Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita pun datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga tidak bisa menyelesaikan perkara di mahsyar ini. Kita datang ke Nabi Musa alaihissalam, sampai Nabi Isa, dan sampai kepada Nabi Muhammad baginda Nabi SAW. Dan disitulah baginda Nabi SAW akan menyelesaikan urusan mahsyar ini. Beliau akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah katakan kepadanya, wahai Muhammad, bangkitlah dari sujudmu, mintalah pasti aku akan beri. Maka baginda Nabi SAW memberikan syafaatnya kepada umatnya yang mengerjakan sunnah-sunnahnya, yang senantiasa dalam kehidupannya dia mengamalkan sunnah baginda Nabi SAW dan tidak menganggap remeh satu sunnah. Menganggap ini suatu perkara yang kalau dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak mengapa. Tapi dia mencintai sunnah, dia beranggapan kalau aku kerjakan ini sunnah, Allah pasti cinta kepadaku dan pasti aku akan dianggap oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kitab Al-Mustadrak Al-Hakim meriwayatkan bahwasanya ada suatu kisah pada saat serang perang Uhud, seorang perempuan Ansor yang mendapatkan isu bahwasanya Rasulullah SAW wafat dalam peperangan. Maka dia keluar ke kota Madinah, keluar dari Madinah mendatangi rombongan perang dari Rasulullah SAW, dan dia mencari Rasulullah SAW. Pada saat ketemu dengan rombongan pertama, maka rombongan pertama itu mengatakan, wahai perempuan Ansor, ayahmu, anak laki-lakimu, dan suamimu, dan saudara laki-lakimu telah syahid di Uhud. Dia tidak memedulikan itu. Dia terus berjalan mencari Rasulullah SAW. Dan sampainya di Rasulullah SAW, maka dia menjumpai Rasulullah dan mengatakan, aku tidak pedulikan keluargaku,
tapi aku pedulikan engkau ya Rasulullah. Karena cintanya sahabat-sahabat dahulu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu rela menggantikan Rasulullah di kasurnya pada saat peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu rumah Rasulullah SAW sedang dikepung oleh kafir Quraisy. Maka Sayyidina Ali menggantikan tidurnya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ajma'in, pada saat Rasulullah SAW melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj dan menyampaikan kepada orang-orang Quraisy pada saat itu bahwasanya beliau telah melakukan perjalanan. Tidak ada satupun orang yang percaya kecuali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ajma'in. Beliau mengatakan, aku percaya. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, pada saat Rasulullah SAW risau bagaimana seorang Yahudi memiliki telaga atau sumur dan dia menjerit, mencekik umat Islam dan memberikan tarif yang mahal untuk mengambil air di sumur tersebut. Rasulullah katakan, siapa yang siap atau yang mau membeli sumur tersebut dan diinfakkan untuk kaum muslimin, maka Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu siap untuk membeli sumur Yahudi tersebut dan diinfakkan untuk kaum muslimin. Dan juga istri beliau Khadijatul Kubra, pada saat Rasulullah SAW berdakwah dan pulang, kerap kali beliau berdakwah pergi dengan memakai pakaian yang putih bersih, pulang dengan pakaian yang kotor, bahkan ada darahnya. Rasulullah SAW pulang dari berdakwah, dilihat istrinya sedang duduk, maka beliau saking letihnya membaringkan dirinya di pangkuan istri tercinta Khadijatul Kubra. Beliau tertidur di pangkuan Siti Khadijah. Maka Siti Khadijatul Kubra radhiyallahu anha menangis, menitiskan air mata, dan tetesan air mata tersebut jatuh di pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika Rasulullah SAW terbangun dari istirahatnya di pangkuan Siti Khadijah. Maka Rasulullah katakan, wahai Khadijah, apakah engkau tidak ridho dengan apa yang kau dapatkan sekarang? Dahulu engkau wanita bangsawan, tapi bangsawanmu itu telah kau korbankan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu engkau wanita yang kaya raya, kekayaanmu itu pun telah kau korbankan untuk Allah dan Rasulnya, untuk dakwah. Maka Khadijatul Kubra mengatakan sambil menitiskan air mata, tidak ya Rasulullah, tidak suamiku. Yang aku khawatirkan, aku sudah tidak punya apa-apa, hartaku sudah habis. Maka karena perjuangan dakwah engkau ini masih terus berlanjut, yang aku khawatirkan nanti kalau seandainya aku sudah tiada, Allah panggil aku dan engkau ingin melakukan dakwah ke tempat di mana di tempat itu tidak ada jembatan atau apa untuk melalui tempat tersebut, maka kau galilah kuburku dan kau ambillah tulang-tulangku dan kau jadikan sesuatu alat untuk bisa engkau menyebarangi tempat tersebut dan kau sampaikan kalimat la ilaha illallah tersebut ke kaum tersebut. Dua suami istri ini saling menangis, memikirkan agama, memikirkan umat, bagaimana umat ini bisa selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Korbankan habis-habisan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak lagi kisah-kisah yang dimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mencintai Rasulullah SAW, sangat mencintainya. Maka hadirin jemaah Jumat, patutlah kita untuk bisa mencintai Nabi SAW. Dalam sebuah mafhum hadis dikatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku maka dia cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku maka dia akan bersamaku di surga. Sunnah-sunnah yang terkecil sampai yang terbesar, semampu kita laksanakan. Sekarang orang-orang di luar Islam sedang menjauhkan diri kita dari sunnah.
Contoh kecil serang kita di acara pesta, sudah jarang kita lihat ada sunnah. Bahkan makan sambil berdiri. Nabi tidak contohkan makan sambil berdiri. Dalam kehidupan kita tidak risau kalau kita makan dan minum tangan kiri. Para Nabi katakan, ya gulam, samillah, kul biyaminik, kul mimma yalik. Wahai pemuda, bacalah bismillah sebelum makan. Makanlah dengan tangan kananmu, makanlah yang terdekat darimu. Tapi kita menganggap remeh, ini hanya sunnah. Tapi Nabi risaukan bagaimana mengajarkan, bukan saja mengajarkan ibadah di Baitullah, tapi di Baitul Khala Nabi ajarkan cara adab-adab memasuki kamar mandi. Memakai kaki kiri. Jangan salah, kita masuk kamar mandi pakai kaki kanan, masuk masjid pakai kaki kiri. Ini tidak ada. Seorang ulama tafsir, Sufyan Ats-Tsauri, menjulukinya dirinya Ats-Tsauri gara-gara dia salah melangkah masuk ke rumah Allah pakai kaki kiri. Dia menghardik dirinya, wahai Sufyan, kamu seperti kambing, kamu seperti lembu aja. Kamu ini seperti sapi saja, tidak bisa membedakan yang mana rumah Allah. Sejak dari itu dia menjuluki dirinya Sufyan si kelembu, Sufyan si sapi, karena melanggar, tidak adab. Di kamar mandi juga diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Sampai dikatakan orang-orang Yahudi berkata kepada Salman, wahai Salman, bagaimana Nabi kamu ini? Katanya mendapatkan wahyu dari Allah, tapi masa urusan kamar mandi saya diajarkan? Itulah Salman tidak marah dan malah dia tersenyum. Inilah bagi Nabi kami. Nabi kami tidak hanya mengajarkan cara untuk beribadah di Baitullah saja, tapi di Baitul Khala, di kamar mandi diajarkan cara-caranya. Doa-doanya diajarkan. Maka hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita hidupkan sunnah bagi Nabi SAW dalam kehidupan kita. Jangan malu kita untuk menampakkan diri kita, menghidupkan sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dari cara-cara kita makan, dari cara kita berjalan menuju masjid, bahkan dari cara kita adab memakai pakaian dalam beribadah kepada Allah. Memakai adab dalam berpakaian dalam ibadah kepada Allah. Ya. Nabi senantiasa memakai baju kamis, baju putih. Ya. Dikatakan seorang ulama katakan bahwasanya sunnahnya pakaian hari Jumat itu putih walaupun tidak baru. Dan pakaian untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha baru walaupun tidak putih. Jadi, salah satu adab dalam memakai kita, dalam pakaian kita juga, dalam menyembah Allah diajarkan oleh baginda Nabi SAW, menutup aurat dan lain segala macam. Ya, warnanya, karena warna putih warna dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga masalah pernikahan kita. Nabi perintahkan kita untuk iklankan pernikahan itu dan laksanakan di masjid. Tapi sekarang kita banyak melanggar sunnah Nabi. Ya, kita nikah ijab kabul di masjid, tapi perempuannya dihadirkan, disandingkan dengan pria, pengantin prianya. Ini nggak sunnah. Perempuannya di rumah, laki-lakinya saya dengan wali dan saksi-saksinya. Itu yang dihadirkan di masjid atau di belakang, tapi tidak didudukan sanding. Ya. Bahkan karena nauzubillah, karena asbab make up tertinggal sholat, tidak sholat. Alasannya make up, takut luntur, sholat diundur. Bagaimana mengawali rumah tangga dengan kalau awalnya saja kita sudah bermaksiat kepada Allah, karena meninggalkan sholat dan maksiat kepada Allah. Maka hadirin, lagi dan lagi kita berusaha menghidupkan sunnah bagi Nabi SAW. Barang siapa menghidupkan sunnah Nabi SAW, dia ainda fasadil ummati, di saat umatku yang rusak ini, maka dia akan mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Ya, setiap sunnah itu pasti ada kejaran, ada kelebihan. Ya. Kita pelajari, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pasti dan pasti kalau ada dalam kehidupan kita sehari-hari kita amalkan sunnah Rasulullah SAW, akan tanda kita sebagai umatnya. Jangan sampai nanti kita datang kepada menghadap kepada Nabi,
Wahai Rasulullah, kami umatmu. Kata Rasulullah, bukan, kau bukan umatku. Dan kami umatmu, bukan. Kau yang suka, karena kau suka mengobrak-abrik atau mengatur-ngatur syariatku, merubah-rubah syariatku, maka kita tertolak dari dia jadikan jadi umat Nabi SAW dan tidak mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Na'udzubillah min dzalik. Maka hadirin Allah SWT, demikianlah khutbah Jumat bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, ya, sampai nanti kita akan berjumpa dengan Rasulullah SAW, orang yang sangat kita rindukan, sangat kita cintai. Karena semakin banyak orang-orang di dunia sudah jauh hidup dari ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW 1500 tahun yang lalu. Sudah jauh kita dari baginda Nabi SAW. Dan bagaimana kecintaan kita tetap melekat sehingga kita masih dianggap oleh baginda Nabi SAW sebagai umatnya. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين واعبدوا الله مخلصين له الدين واعبدوا الله حتى يأتيكم اليقين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم يا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعلنا إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله. أقم الصلاة.